Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Balago. Saya berharap semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada yang sakit. Kalaupun ada yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Anak-anak, untuk kali ini saya akan sedikit mereview kembali apa yang kemarin sudah saya sampaikan di minggu kemarin, yakni pembahasan kita tentang musnad ilaih. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram. Wa ila jami'i abai wa ala hadrati abai wa ihwani minal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim sahabati tabi'in. Wal ulama wal musannifin ajma'in malaikatil muqarrabin sultanul awliya syamsul qadir jalil radhiyallahu anhu. Wa ila jami'il ustadzina wa muallimina wa masyayikhina murabbiruhina aina ma kanu wa usanjam muassis jami'an nadatul ulama wa jami'il muassis madrasah Fatah Hasim wa jamil masyayikh tambak beras kullihim wa husan ila ruhi Sa'adul Abdurrahman al-Khadari al-musannif kitab Jawahirul Maknun Anallahu yuridu darajatin fil jannah wa alaina barakati makaramati masrarin warim dunya wal akhirah wa li jami' talamidina dil midatin ana makanu wa la jami' abaina wa ummahatina wa jaddatina jaddatina wa jami' auladina syaulillahi laumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak, saya berharap kalian mau menyimak video pembelajaran yang saya sampaikan dengan tuntas agar kalian betul-betul bisa memahami bagaimana materi balaghah ini dan bagaimana cara prakteknya, karena ini sudah pada tahap praktek. Bagaimana cara kita mempraktekkan dalam komunikasi setiap hari. Oleh karena itu, saya memohonlah kalian mau menyimak sampai selesai, bukan hanya sekedar absensi. Jadi saya berharap kalian mau menjalankan itu. Karena ketika kita pembelajaran offline tatap muka itu akan sangat berbeda dengan ketika kalian menyimak di channel YouTube atau di aplikasi madrasah. Jadi kenapa? Karena kalian tidak ada yang ngawasi apakah kalian semak betul apakah tidak. Oleh karena itu, saya berharap kalian mau betul-betul menyimak dari awal sampai akhir. Meskipun saya pahami durasinya panjang, karena ini durasi pembelajaran, jadi nggak mungkin saya memberikan keterangan cuma 1-10 menit. Jadi saya sampaikan itu hampir 1 jam. Kenapa? Ya, jadi pembelajarannya memang seperti itu. Jam normal, jam reguler 1 jam. Sekali lagi saya berharap kalian mau menyimak dengan baik, supaya nanti ketika kita tatap muka, kalian ketika saya tanya mampu mengurai atau mampu menjawab. Itulah sedikit mukodimah yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian betul-betul mau menyimak dengan baik. Anak-anak, sekali lagi saya review kembali, karena kemarin saya hanya memberikan videonya tapi tanpa ada materinya. Ini kali ini saya akan sampaikan beserta materinya. Kita lanjut. Hari ini kita bahas tentang musnad ilaih. Ini kemarin sudah kita maknai, jadi nggak perlu saya bacakan lagi. Kita lanjut. Yang sekarang kita membahas tentang menyebutkan musnad ilaih. Yang pertama adalah lil asli, karena hukum asalnya memang harus disebutkan. Kenapa ya?
menerangkan sesuatu itu harus ada yang diterangkan. Jadi nggak mungkin tiba-tiba kita menerangkan sesuatu yang tidak ada yang diterangkan. Itu satu yang pertama. Sekali lagi lil asli. Seperti zaitun ko imun, zaitun tai zaid iku ko imun wong kang ngadeg. Jadi kata ko imun menerangkan zaitun yang posisinya menjadi mubtada, dan mubtada itu adalah musnad ilaih. Selanjutnya yang kedua adalah lil ikhtiyat. Lil ikhtiyat itu yang kedua itu adalah lil ikhtiyat, karena berhati-hati. Tujuan berhati-hati itu supaya tidak terjadi salah paham. Supaya tidak terjadi salah paham. Ketika musnad ilaih itu tidak disebutkan, maka akan terjadi salah paham. Contoh di sini, sohibuka ghosyasun, temanmu penipu. Coba kita bayangkan, seandainya kata temanmu tidak kita sampaikan, yang kedudukannya menjadi musnad ilaih karena menjadi mubtada. Sohibuka utai konco sira iku ghosyasun, penipu. Maka ketika tidak kita sebutkan, maka akan bisa terjadi salah paham. Maka lafaz sohibuka ghosyasun itu disebutkan dalam kerangka berhati-hati supaya tidak terjadi salah paham. Selanjutnya yang ketiga itu adalah ghabawatus sami. Ghabawatus sami ini menyindir akan kebodohan pendengar. Mustameknya disindir. Ini kalau kita ambil satu cerita, itu seperti ceritanya Nabi Ibrahim yang ketika itu dituduh oleh orang-orang kafir, siapa yang menghancurkan berhala? Saya. Berhala-berhala kita siapa yang menghancurkan? Nah, di sana kan ada yuqalu lahu Ibrahim. Nah, maka kemudian di sana ada lafaz yang bukan miripnya, bukan seperti asanamu la yadur wa la yanfa'u, tidak, tapi la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat pada kalian dan tidak memberikan bahaya kepada kalian? Konteksnya adalah lafaz ini as-sanamu la yadurru wa la yanfa'u, diucapkannya ini dalam konteks nyindir, kok goblok men ya, kamu kok bodoh amat, kamu kan udah tahu itu batu, sesuatu yang tidak memberikan dampak apapun kepada kalian, kok kamu agung-agungkan itu loh. Kenapa kok menyindir? Iya, karena secara akal kan bisa dipahami, batu tidak akan pernah memberikan manfaat dan juga tidak pernah memberikan bahaya, dalam hal batu tidak bisa mewujudkan sesuatu, tidak bisa memberikan sesuatu. Secara akal kan begitu. Batu disembah-sembah itu buat apa gitu lah. Tidak membahayani, itu artinya batu tidak bisa menyiksa kita, dan walayan fa'u, batu tidak bisa memberikan apa-apa pada kita. Oh, beda lagi kemudian kalian akan membantah, kan bisa Pak dibuat ini. Ini konteksnya adalah ketuhanan. Batu kok dijadikan Tuhan ini. Maka kata as-sanamu la yadurru wa la yanfa'u itu dalam kerangka menyindir kebodohan akal mereka. Kenapa? Semuanya secara akal mereka tahu. Lebih jelasnya bisa kita lihat di materi tadi pagi. Coba simak betul ini penjelasan saya yang saya sampaikan di kelas tatap muka tadi pagi ya. Coba simak baik-baik. Ya. Sekali lagi al-aslu. Jadi asli daripada setiap pembicaraan itu haruslah ada yang diterangkan dan ada yang menerangkan. Tidak mungkin orang tiba-tiba kemudian menerangkan tanpa sesuatu ada yang diterangkan. Apa? Pak, Anda menerangkan apa? Tentang apa? Maka menerangkan apa itulah yang kemudian kita disebut dengan musnad ilaih.
Jadi menerangkan, diterangkan. Yang diterangkan apa? Yang diterangkan itulah yang kemudian kita sebut dengan musnad. Maka al aslu fil asya la ilma. Asal segala sesuatu adalah tidak mengerti. Asal segala sesuatu tidak mengerti. Tidak mungkin orang bayi lahir kemudian tiba-tiba pinter, tapi harus melalui proses pembelajaran. Kalau kalian mengatakan, oh ada Pak, bayi lahir itu sekian menit kemudian bisa mencari pendile ibu, itu bukan sebuah ilmu, bukan sebuah pengertian, tapi memang wis karakternya bayi lahir mesti golei pendil. Tapi coba saliyane pendil digolei apa ora? Enggak. Kenapa? Karena memang bukan gawane, bukan ciptaan aslinya. Mosok bayi lahir tanya bapakku sapa? Ora mungkin. Maka kemudian kita jadikan sebuah kaidah, setiap sesuatu pada hakikatnya tidak mengerti. Karena ketidakmengertian inilah kemudian mewajibkan musnad ilaih. Musnad ilaih wajib disebutkan supaya apa? Yang pertama, di samping al-aslu asli dari segala sesuatu tidak mengerti, maka yang kedua adalah lil ikhtiyar ya. Artinya yang kedua lil ikhtiyar ya. Lil ikhtiyar yang kedua lil ikhtiyar. Ini keliru tulisannya. Yang kedua ikhtiar supaya kita bisa berhati. Bukan hak. Jadi yang kedua adalah berhati-hati supaya apa? Ketika kita menerangkan sesuatu tidak terjadi salah paham. Tidak terjadi salah paham. Soalnya di sana kemarin kita membuat itu apa? As-sohi bukan sarikun. Temanmu mencuri. Bagaimana seandainya kata sohi bukan yang kemudian posisinya menjadi mubtada? Mubtada adalah bagian dari musnad. Mubtada yang menjadi bagian dari musnad ilaih atau yang disebut dengan musnad ilaih, kemudian tidak sebut, maka pasti kalau ini kita tidak sebut, pasti yang muncul adalah salah paham, ya kan? Maling, sarik, maka yang terjadi dan beres begitu. Kenapa? Karena seakan-akan ketika lafaz sarik ini diucapkan tanpa adanya sohi buka, maka lafaz sarik adalah penghakiman kepada orang yang diajak di gitu. Tapi boleh kan Pak tidak menyebutkan sohi buka atau tidak menyebutkan musnad ilaih, boleh, tapi pada kondisi tertentu seperti pada bab yuhdafu musnad ilaih. Musnad ilaih boleh dibuang kapan? Lil ilmi. Artinya apa? Kebalikannya lil asli. Atau kita buat bukan lil ikhtiyar tapi dhaikil fursa, tidak ada waktu. Tapi maksudnya bukan sohi buka, tapi gawe riyaki malih buah sari. Maka kemudian yang kedua tujuannya adalah lil ya. Atau kita pakai tujuan yang kedua dari pembuangan kan boleh kan Pak, tidak mengatakan sohi buka sarik musnad ilaih kita buang tapi langsung sarik boleh. Apa disihatin ingkar bab yang kemarin. Tapi ketika kita ngomong kenapa lafaz sohi buka sarik musnad ilaih wajib disebut, salah satunya supaya tidak terjadi salah. Salah satunya tidak terjadi salah. Kenapa? Karena kalau musnad ilaih dibuang dan kata ini digunakan langsung ngomong sarik, pasti akan terjadi salah.
madorot, bahaya, dan juga tidak memberikan manfaat. Kajiannya adalah secara akal. Kalau kita ngomong sama siapapun, kajian secara akal, kita ngomong sama siapapun, tanpa kita ngomong asonam, itu sebenarnya wis jelas. Kenapa? Karena kita berbicara tentang sebuah benda mati. Benda mati. Tanpa kita ngomong asonam itu sebenarnya bisa kita pahami kenapa yang kita yang menjadi kitopnya, yang menjadi bicaranya adalah benda mati. Akal pun pasti menerima. Berhala itu tidak memberikan manfaat dan juga tidak membahayakan. Maka kemudian ketika ditanya siapapun secara akal, maka dialog ini sesungguhnya sudah pernah terjadi antara Nabi Ibrahim dengan orang-orang kafir ketika itu. Ya, di surat apa itu Pak? Apa ya? Masyarakat sama Nabi Ibrahim kan diomong, umatku, kenapa kamu menyembah batu? Rame sampai akhirnya Nabi Ibrahim nekat bawa kapak lagi, ya, bawa kapak. Ya kan begitu. Kemudian datang kan, pawe cek kabeh, kemudian dikalung langsung gede. Orang-orang kafir kan tanya waktu itu, man fa'ala bi alihatina? Siapa yang merusak bi alihatina Tuhan kita? Padahal dia ngomongnya kan kepada sonam itu kan batu, ya kan? Batu yang dijadikan Tuhan. Mau orang-orang kafir ketika itu berbicara, dengar yang merusak berhala kita itu Ibrahim. Maka kemudian Ibrahim didatangkan. Ibrahim, a'anta fa'alta bi'alihatina. Ibrahim, apakah kamu yang melakukan ini? Ibrahim mengucapkan sesuatu yang sesungguhnya mereka itu paham. Bal fa'alta biruhum. Enggak, bukan saya lah. Sebab kau kapak hanya besar. Lah, di situ sebenarnya orang kafir itu sudah berpikir, wah, pembinaan, masa saya suruh tanya batu? Pak, masa saya disuruh tanya? Maka kemudian Nabi Ibrahim ngomong, nek aku wis paham, kenapa kamu menyembah sesuatu yang la yadurrukum wa la yanfa'ukum kalau di dalam Al-Qur'an. Nah, maka pengucapan lafaz as-sonamu la yadurru wa la yanfa'u adalah bagian dari menghina atau nyemoni lah. Lu wis paham. Batu tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kemudian kamu sembah gitu? Jadi pengucapan lafaz as-sonamu la yadurru wa la yanfa'u dalam kerangka, maksudnya tujuan itu dalam kerangka ingin kenapa? Ya ceritanya di kisah Nabi Ibrahim. Lo pasti ngerti kalau tidak mungkin berhala yang paling besar itu melakukan penghancuran terhadap berhala-berhala yang kecil. Kalau kamu sendiri aja sudah paham tidak mungkin berhala yang besar itu menghancurkan berhala yang kecil, maka kesimpulannya kan layak dulu layak laku. Lah kenapa kamu sembah? Maka pengucapan ini dalam kerangka, gue wis seru. Kenapa tetap kamu? Pak, mulai aku udah sing ngene semangat 45. Waktu sama itu kayak gitu. Gue wis ngerti nek bakal di PHP lapo kok turuti gitu. Pak. Jadi sebenarnya efeknya itu sudah kita ketahui, tapi kita tetap melakukan. Itu bahasa bawa waktu sama. Bawa. Sama seperti
Jadi itu tadi penjelasan tentang maksud 1 sampai nomor 3, yang terakhir itu wabawatu sami. Jadi menyindir kebodohan pendengar. Ya, jadi udah jelas. Kita lanjutkan dengan tujuan yang keempat. Tujuan yang keempat adalah lil idoh, memberikan penjelasan. Memberikan penjelasan atau memperjelas sesuatu yang belum jelas. Seperti ya, Zaid di sampingku, yang menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan apakah Zaid di sampingmu? Iya. Nah, jadi kalimat ini disampaikan karena ingin memperjelas sesuatu yang ditanyakan. Yang keempat, yang kelima sekarang lil inbisat. Inbisat itu menarik perhatian sesungguhnya. Inbisat itu kalimat itu diperpanjang, panjang, kalimat itu ya ngomong enak lah. Ya sehingga lafadz kalimatnya itu jadi panjang. Yang bertujuan itu memanjangkannya itu bertujuan ingin menarik perhatian. Nah, kalau di dalam buku itu dicontohkan adalah kola, ya, aso, ya, dan seterusnya. Ini ceritanya ada di surat Toha ayat 17 sampai 18 kalau tidak salah. Maka sebenarnya ketika itu cukup disebut ya Musa ma fi yaminika ya Musa. Sebenarnya cukup asoya, kola, asoya. Tanpa harus memasukkan kata hiya itu udah cukup sebenarnya. Tapi karena Nabi Musa itu merasa nikmat berdialog sama Allah, ya akhirnya diperpanjang. Hiya asoya atau kau titik dan seterusnya. Gitu ya. Jadi memperpanjang kalam karena merasa nikmat atau karena ingin menarik perhatian, inbisat. Selanjutnya yang nomor 6. Ini yang nomor 6 litaladud ini ya. Nomor 6 litaladud. Merasa nikmat. Kalau di dalam buku dicontohkan Allahu Rabbi. Sejujurnya kita berdialog itu ya Rob, ya Rob, ya Rob. Itu cukup. Cukup. Atau kekasihku, pacarku itu cukup. Tanpa harus engkau pacarku gitu loh. Anta habibi, engkau pacarku, engkau kekasihku. Tanpa menyebutkan lafadz Allah dan lafadz anta itu sebenarnya sudah cukup, sudah bisa difahami siapa yang dimaksud gitu loh. Robbi pasti yang dimaksud adalah Allah. Habibi pacarku kekasihku sebenarnya sudah difahami bahwasanya dimaksud adalah si A si B si C itu. Akan tetapi karena merasa nikmat, engkau lah kekasihku ya Allah, Allahu Robbi, Allah Tuhanku, karena merasa nikmat. Tuh. Selanjutnya yang ketujuh adalah litabarruk, mengharap berkah. Litabarruk mengharap berkah. Jadi menyebutkan musnad ilaih karena berharap berkah. Muhammadun safi'una ila rabbina. Muhammadun safi'una ila rabbina. Di sini lafadz Muhammad itu ditampilkan sebagai musnad ilaih karena berharap litabarruk. Berharap. Jadi mengharap berkah dari menyebutkan musnad ilaih. Jadi sebenarnya boleh tidak menyebutkan kata Muhammad syafi'una ila rabbina. Itu pasti kita paham bahwasanya itu disandarkan kepada Rasulullah. Akan tetapi bisa juga syafi'una ila rabbina itu tidak kemudian pasti Rasulullah Muhammad. Bisa jadi Al-Quran juga bisa mensyafaati. Nama yang baik juga nanti bisa mensyafaati. Teman-teman yang baik, guru-guru yang baik juga bisa mensyafaati. Akan tetapi menyebutkan musnad ilaih yang berupa Muhammadun syafi'una ila rabbina itu berharap ya, mengharap berkah dari Rasulullah. Itu yang nomor 7. Yang nomor 8. Nomor 8 itu lil i'dham, memuliakan. Menyebutkan musnad ilaih karena menghormat mengagungkan, mengagungkan musnad ilaih. Telah datang yang terhormat Bapak Presiden. Bayangkan seandainya kata yang terhormat tidak diucapkan langsung Raisul Daulah gitu. Atau apa ya? Musnad ilaihnya kita buang. Hadoro datang. Ya, yuk gak pantas lah. Kenapa? Karena yang datang orang yang
mulia gitu. Jadi disebutkannya itu karena menghormat. Untuk lebih jelasnya mari kita simak pembelajaran tadi pagi. Memperjelas itu sesuatu yang samar menjadi lebih jelas, atau sesuatu yang sudah jelas diperjelas lagi. Kalau di situ tentunya adalah apa? Naam zaitun indi. Wah, tak apa lah untuk materinya saya tak pakai yang ada di slide saya, karena saya nggak bisa ngedit masalahnya. Siapa saudaramu? Ketika orang bertanya siapa yang berada di sampingmu, itu sebenarnya sudah tahu ya, tahu kan? Tahu dalam pengertian paling enggak melipat wis delok siapa di sampingmu. Zaidun indi, Zaid. Padahal sebenarnya kita jawab Zaid itu kan wis bisa dipahami, cukup kan? Beda dengan ketika ngomong indi gitu, nggak boleh. Atau boleh membuang zaidunnya dibuang, tinggal indi boleh, tapi pada kondisi tertentu, ya kan? Jadi, apakah Zaid di sampingmu? Ya, di samping saya. Ya, di samping saya itu berarti membuang kata Zaid kan? Ya, membuang kata ya zaitun indi, zaitnya dibuang berarti kan masuk pada bab yang kemarin, karena sudah dipaham. Ya nang sandingku, zait nang omamu toh, ya nang omaku, ya nang omaku. Berarti kan pembuangan musnad. Tapi ketika kita memasukkan musnad ilaihnya, apakah zaid di rumahmu? Ya zaid di rumah saya. Berarti apa? Memasukkan kata zaitun islamil idoh, menjelaskan. Bisa jadi menjelaskan dari sesuatu yang belum jelas, atau menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Itu ya, saya nama aku, bapakku namamu, yo bapakmu nama mana? Jelas. Memperjelas. Saya kira bisa dipahami. Lanjut nomor 5. Bisa. Apa kemarin? Kira-kira Jakarta. Mengantar Jakarta. Contohnya apa kemarin? Musa. Afi yang ini kayak. Ya. Musa. Kan pengenan mau Nabi Musa kan. Mosok pengenan mau Nabi Musa. Ya Musa dewi kan nggak mungkin, ya kan? Kalau kita mengkomunikasikan sebuah bahasa kan harus cocok. Turun meneng, karantina meneng. Solasi lagi. Ceritanya begini kan. Kenapa Nabi Musa itu jawabannya kok panjang? Kola dia, yang dimaksud itu sebenarnya mana sih? Yang dimaksud Osoya atau kamu ini. Pokoknya ayah enak. Itu ya sudah umur. Sebenarnya yang dimaksud musnad nilainya ini mana sih? Asoya. Ya. Yo, di musnad nilainya sih di. Iya. Asoya. Yang mana musnad nilainya? Asoya. Nah, musnad nilai kok buat ini? Iki sing ditunggu ya cowok. Ngomongnya seneng ngomong. Sadar. Lho lah iya, iku sing di. Iya. Berarti iya. Makanya nek golek musnad nilai ku pikiran sih. Musnad nilai kok wae sih? Mutada fa'il, itu fa'il terus dan seterusnya. Berarti nang ini golek ono. Berarti mana musnad nilainya? Iya. Iya. Sebenarnya Musa kan tidak begini. Kola itu kan sudah musnad nilai kan? Kola ngucap sopo Musa, berarti fi'il fa'il sudah. Sebenarnya cukup langsung menyebutkan kola asoya. Kenapa? Karena
ya. Kasih awal, waduh. Ini toh. Iya kan? Iya. Sang Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Yang ada di tangan kanan saya, ya Allah, itu tongkat. Bukan. Paham nggak? Sebenarnya kan cukup. Sang Musa, apa yang tangan kamu? Tongkat. Sama ketika kamu. Apa yang kamu bawa? Buku, Pak. Cukup kan? Tidak kemudian yang saya bawa Bapak adalah buku tafsir, buku balaghah, buku nahwu, tidak perlu. Sebenarnya cukup ngomong buku Pak. Oh ya wes, aku yang kata nih. Sama ketika ini terjadi, Allah tanya ke Nabi Musa, tangan kananmu apa isinya? Tongkat Gusti. Kenapa? Karena Nabi Musa pasti tahu kan kalau Allah Maha tahu. Jadi jawaban panjang dengan memasukkan kata dia itu adalah bagian ya menarik perhatian Tuhan. Caper. Nabi Musa ingin berkomunikasi sama Tuhan lebih lama. Kenapa? Ya jelas. Kalau Nabi Musa sama Tuhan kita ojo cacak kita. Tapi kalau kita kayaknya lebih seneng, lebih cepat, lebih baik. Saya berani buktikan itu. Kamu sholat itu yakin cepet-cepetan ketimbang lama-lama. Padahal sholat itu kan bagian dari komunikasi hamba dan Tuhannya. Nah, ini beda nih. Kalau Nabi Musa enggak, ya kan? Maka kemudian pertanyaan jawabannya dibuat panjang. Iya, asoya atau wakau. Iya, nabi wakaya atau wakau dia wa ahusu biha nami keberengan waliyama alijul ukhra itu ada tulisannya. Ini kita tongkat, saya buat bersandar, saya buat busa wedus, bisa dipengaruhi. Sama bukan nih kalau dibuat bahasa. Soko bukan tulisannya kesentok cekel tongkat kan gitu. Sama ketika saya tanya, apa yang kamu bawa? Yang saya bawa adalah Pak, ada buku ini. Soko kalau apa ada ini sekitarnya cuma buku. Mosok buku tahan panganan, nggak mungkin kan? Maka kemudian jawaban panjang ini adalah bagian merasa ingin cari perhatian. Lanjut, nomor 6. Apa? Kita lanjut. Merasa nyaman. Kalau di sana contohnya apa? Al-Habibu Rahim. Potong ini rada angin pahamannya ini nanti maksudnya udah ke majas. Baik, kita masuk ke lagi. Anta Habibi, wahai engkau kekasihku. Ya kan? Orang kalau lagi kan bisa nih, kaulah kekasihku, hanya engkaulah. Padahal sajane kan ngomong renungan gitu bener. Pacarku. Cukup loh. Ya kan? Artinya apa? Tanpa menggunakan kata anta gitu. Kenapa? Karena ketika ngomong pacar itu mesti kan maksudnya kepada mukhotob tuh. Pada seseorang kan? Ya. Ya Allah, Gusti. Aslinya ketika ngomong ya Allah Gusti, Allahu Rabbi, dengan ngomong Rabbi sama nggak? Sama kan? Pak, mengucapkan Allahu Rabbi dengan mengucapkan kata Rabbi, ya Tuhan, sampai ya Allah Gusti, sebenarnya maknanya sama nggak? Sama. Artinya apa? Memasukkan musnad ilaih dan tidak memasukkan musnad ilaih sesungguhnya maknanya tapi karena merasa nikmat, merasa nyaman, maka kemudian memasukkan musnad
disebutkan ataupun tidak sesungguhnya mengandung makna yang sama. Maka kemudian ketika menyebutkan lafaz anta Rabbi Allahu Rabbi itu karena merasa nyaman. 7 Ditabarruk. Ala barokah. Muhammadun wasilah. Muhammad adalah perantaraan. Muhammad adalah perantaraan. Kalau dalam contoh itu yang saya tulis itu Muhammadun safiuna ila Rabbi. Muhammad adalah pemberi syafaat bagiku di depan Tuhan. Nah, ini di depan Tuhan itu hilang ini majas ini. Hilang kan harusnya ke, tapi dimaksudkan di depan Tuhan. Untuk di depan. Kode-kode dan apa ke itu maju di depan itu juga maju. Kok bahasanya namanya hakikat atau majas kata bahasa ini. Makanya cek kalau mau ingin pinter adu ngomong cecek kayak apa debat menangan. Kalau orang tuh uang Solasi. ya iso. Nek sekarang nek lambe ku kan ngantuk. Bisa. Oke. Jadi penyebutan kata Muhammad yang posisinya menjadi mubtada adalah musnad ilaih, maka penyebutannya ini adalah sebuah pengharapan yang sungguh-sungguh. Tabarruk itu kan mengharapkan keberkahan, no? Pengharapan sungguh-sungguh. Coba kalau tidak kita sebutkan wasilatuna atau kata Muhammad kita ganti dengan domir anta wasilatuna engkau, maka kata engkau ini bisa tidak kembali kepada Muhammad, bisa kembali pada yang lain. Maka nanti ada pembahasannya musnad ilaih diganti dengan isim isyarah, musnad ilaih diganti dengan isim domir dan seterusnya ada nanti di belakang. Yang sekarang kita buat pokoknya isim pokoknya musnad ilaih disebutkan. Maka ketika Muhammad ini tidak disebutkan boleh, tapi menggunakan kriteria yang kemarin yubdafu musnad ilaih gitu. Tapi ketika Muhammad di sini disebutkan, maka salah satu tujuannya adalah litabar betul-betul mengharapkan. Kalau lafaz Muhammad ini tidak disebutkan, maka bisa jadi wasilatuna itu bukan kembali kepada Muhammad. Gitu. Bisa saja kembali tidak kepada Muhammad, tapi bisa kembali pada yang lain. Wasilatuna itu bisa jadi Pak Pos. Ya kan? Penyampai kan? Bisa jadi JNE. Iya kan? Maka tidak bermakna tabarruk gitu loh. Paham? Iya. Maka ketika lafaz Muhammad itu tidak disebutkan, maka bisa jadi manfaatnya bukan ditabarruk. Kenapa? Karena kembalinya tidak kepada Muhammad, kembali pada Pak Pos, JNE. Mau soalnya ditabarruk namanya JNE. Iya kan? Paham ora? Paham. Maka penyebutan lafaz Muhammad sebagai musnad
bisa jadi tidak memberikan berkah, malah memberikan bencana. Ya kan? Ya, Muhammad tapi sing ahli teroris umum kan yang membawa bencana. Atau Muhammad yang tukang fitnah, berarti bukan Muhammad yang Rasulullah, tapi Muhammad sing as-saitoniyah umum. Jadi saya Muhammad Saitoniyah. Ya selalu bilang dalik, makanya itu cocok karo jenengmu. Tafakulannya nang kanjeng Nabi, ya itu gaweane Setan. Abu Lahab. Yo susah. Maka jangan sampai seperti itu. Mana wong tua ngasih jenengnya bagus adalah litabar. Oh. Atau litafakul. Nah, maka penyebutan lafaz Muhammad ini bertujuan betul-betul mengharap berkah. Paham ya? Iya. Sama Muhammadun Safiuna. Kalau dalam lafaz ini Muhammadun tidak disebut umpama, maka Safiuna pun juga bisa bermakna lain. Safiuna ila rabbina, siapa yang mensyafaati nanti di depan Tuhan? Bisa jadi Al-Qur'an. Iya kan? Iya. Bisa jadi dapat syafaat dari nama. Bisa jadi dari syafaat anak. Bisa jadi dari syafaat teman dan seterusnya. Maka syafaat itu kan ada loh. Iya. Nama sing apik itu bisa jadi syafaat. Orang ahli Quran nanti bisa mensyafaati dan seterusnya. Maka ketika Muhammadun ini disebutkan adalah litabaruk kepada Rasulullah Muhammad yang nanti diharapkan menjadi pemberi Syafaat. paham ya? Jadi disebutkan karena tujuannya adalah litabaruk. 9, 6, 7, 8 apa? Itu mengagumkan. Apa contohnya? Sama Pak. Muhammad Syafi'una. Mau coba itu baik. Kalau di slide saya itu saya contohkan telah datang yang terhormat Bapak Presiden. Iya. Yang terhormat Bapak Presiden. Ja'a Roisul Ja'a Roisul Daulah. Telah datang pimpinan negara atau presiden yang terhormat. Maka penyebutan Roisul Daulah itu adalah bagian dari itu. Coba. Wes teko. Sopo teko. Boleh kan? Kan tidak menyebutkan soponya kan? Tulisan tidak kan? Teko. Siapa yang datang? Dia nggak pakai anu loh. Nggak pakai penyebutan Roisul Pak Presiden, nggak ngomong dulu, tapi wes teko. Sopo teko. Ada orang bicara, siapa yang datang? Wes teko. Tanpa menyebutkan siapanya yang datang, siapa yang diterangkan, itu adalah bagian kemarin kan ada itu, termasuk pembina takhir. Tapi ketika disebutkan ini adalah bagian dari bentuk penghormatan. Sopo sing teko? Pak Usman. Lah ngomong sing teko Pak Usman itu adalah bagian dari itu. Tapi nek kowe takoni, sopo teko? Enggak menyebutkan musnad nilainya. Bisa jadi siji itu, bisa jadi siji takhir. Kan itu kemarin menyebut dan tidak menyebut itu sebenarnya tujuannya juga dua. Menyebutkan ini pun juga tujuannya ada dua. Isok nyebut itu karena menghina, isok menyebut karena memulihkan. Sama kan? Sebenarnya isok dibuka sarang itu kan menyebutkan, tapi gua bawa, ya kan? Maka tergantung nanti ekspresimu seperti apa. Apakah larinya kepada ego ataukah
itu tadi penjelasan tentang sampai pada materi idhom ya. Sekarang materi tujuan yang ke-9. Tujuan yang ke-9 adalah lil ihanah. Kalau tadi idhom memuliakan, ini adalah kebalikannya atau lawannya. Jadi memuliakan lawannya adalah menghina. Ini menghina. Kalau bawa sama itu kan apa ya? Ngeritik lah, nyemoni. Tapi ini menghina. Jadi menyebutkan musnad ilaih dalam kerangka menghina musnad ilaih. Contoh di sana saya tulis kalimat pencuri datang yang menjadi jawaban dari apakah si pencuri sudah datang? Hal hadar sarik? Apakah pencuri datang? Naam, hadar sarik. Ya Pak, pencuri sudah datang. Ya, ini kan dalam kerangka menghina. Pengucapan dengan ekspresi yang seperti itu dimaksudkan dalam kerangka menghina orang yang diterangkan tadi. Nah, jadi menyebutkan musnad ilaih yang ke-9 adalah bertujuan untuk menghina. Jadi sekali lagi ucapan apapun itu bisa bermakna macam-macam. Bisa bermakna memuliakan, bisa bermakna menghina. Maka harus hati-hati. Maka yang membedakan itu semua adalah ekspresi. Sekali lagi ekspresi, intonasi, situasi, kondisi, kalimat yang digunakan itu sebenarnya nanti bisa mencerminkan makna yang sesungguhnya. Maka kalian harus hati-hati dengan itu. Jangan sampai kalimat kita berseberangan dengan makna yang kita inginkan. Maka ekspresinya harus betul dan seterusnya. Ini keterangan lebih jelasnya kita simak kelanjutan video yang tadi. Tapi ada penempatan yang berbeda. Kalau dalilun hina. Kalau ini jelas kan, lafaznya memang al-asih. Kamu sudah al-asih kamu pandu selalu. Sering hari ini kan? Ya. Itu kenapa? Karena yang mengucap mutakalim merasa dia berada di atas, ya kan? Berada di atas. Sama loh. Jangankan lafaz yang memang betul maknanya menghina, ada sebuah lafaz yang bertendensi menghina meskipun kalamnya adalah mengagungkan. Meskipun kalamnya mengagungkan. Maka hati-hati. Ada. Jadi ekspresi, saya benar. Ada orang ngomong, nggak tahu karena benci sama saya atau gimana, atau lagi punya masalah dengan saya, nggak ngerti. Ada ngomong, oh ahli swarga, ngomong ahli swarga itu menghina apa mengagungkan? Loh, enggak yo. Iya kan? Kalimat ahli jannah. Kalimatnya orang dikasih label ahli surga itu seneng apa enggak? Seneng, ya kan? Seneng. Tapi kemudian ekspresinya adalah kebalikan. Ahli surga, mana ahli surga lewat? Ahli surga lewat, pinggir ahli surga lewat. Kiro. Iki lil ilana, opo lil indo. Iya kan? Kalimatnya api. Maka kemudian wis tau wong balaku wis dikandani dipuja itu ya ora kesenengan meskipun kalimatnya adalah memuja atau kalimatnya itu menghina. Itu gak kaget. Kenapa? Karena bisa kita maknai dua. Tergantung. Ale, goblok teko gini. Ayo kira-kira kate mandel apa? Ya ra sido lah. Ngomong ngene. Goblok teko. Mikir
Kalau jelas jadi meskipun lafaznya adalah ahlul jannah, tapi bisa memaknai itu apa? Ihana. Tapi ada lafaznya ja'al jahil, ja'al teko soal jahil wong bodoh. Teko goblok teko goblok. Tapi ini bisa maknanya itu bukan pengertian mengagungkan dalam hal apa enggak. Itu dalam pengertian apa ya? Wis guyon yang tidak menghina gitu pokoknya bukan menghina gitu. Padahal kalimatnya adalah kalimat menghina. Betul. Lapo sih betul. Kalau goblok teko. Teko prene cepetan. Oh ya sih sebentar. Ini ngomong keakraban seseorang kan. Maka meskipun kalamnya adalah kalam menghina, tapi maknanya tidak menghina. Sama bisu-bisuan sak koncongan itu lho itu kemudian menghina. Enggak kan? Kalau itu kalau kata praktek nomor 2. Boy. Kira-kira. Apa kemudian dia mengucapkan itu untuk menghina temannya di mana? Enggak, keakraban. Bahkan bisa jadi itu sebuah kalam kemuliaan dalam tanda petik. Jadi menyebutkan musnad ilaih itu ada yang bertujuan menghina. Nah, jadi makanya sama itu nek paham betul. Ono wong ngomong apik iku yo gak kesenengan, ono wong ngomong elek pun yo gak mure. Karena kita selalu bisa berpikir positif. Tapi nek pada posisi tertentu yang membutuhkan kita kritis, ojo cacat nanti. Alismu munggah titik ditajam mana itu beda. Iki ceritanya wong sing padha bertemu, orang yang sedang berkonflik. Ngomongnya enak kan? Terus udah ngomong enak, tapi ngelarang hati. Kan gitu. Kenapa? Karena pembacaannya tidak hanya pada kalimat, tapi seluruh mimpinya dibaca sama. Aliswargo liwat. Aliswargo ini enak. Gayamu sih gak enak gitu deh. Maka gayamu akan memberikan makna pada kalimat. Podo, goblok liwat. Saya sudah goreng. Kenapa? Karena dengan gaya bercanda. Pak, asing bercanda sama-sama teman kita. Makanya kita sudah goreng. Nanti semuanya akan mengandung unsur dua ini. Menertawakan, menghina, dan seterusnya. Makanya sama paham betul itu. Kalau ingin ngerti di orang mati. Anak-anak, untuk materi jam pertama ini saya cukupkan di sini dulu. Nanti saya sambung di jam kedua materi lanjutan. Karena ini udah cukup lumayan malam lah ya. Jadi sekali lagi hargailah guru-guru kalian yang sudah bersusah payah membuat materi. Jadi jangan hanya sampai absen saja, tapi betul-betul disimak materinya, karena nanti kita akan ada ujian yang mungkin ujian itu nanti ada hubungannya dengan apa yang disampaikan hari ini. Sekali lagi, mari kita bareng-bareng belajar, simak materinya dengan baik, supaya nanti ketika kita tatap muka, ketika ada pertanyaan kalian bisa memahami. Sekali lagi materi jam pertama saya cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.